Pendidikan adalah kunci untuk masa depan bangsa. Menteri Pendidikan baru fokus pada pemerataan akses, pengembangan kreativitas, dan pendidikan berbasis teknologi. Mari kita ciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tapi juga inovatif dan penuh karakter. Pendidikan yang baik adalah investasi terbaik untuk Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting bagi masa depan bangsa kita. Tema kali ini adalah nasihat untuk Menteri Pendidikan yang baru di Indonesia. Sebagai warga negara, kita semua berharap pendidikan di Indonesia semakin maju, lebih merata, dan relevan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, mari kita berbicara tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh Menteri Pendidikan dalam menjalankan tugas besar ini. Tujuan dari video ini adalah memberikan nasihat yang konstruktif dan inspiratif untuk Menteri Pendidikan Indonesia yang baru agar dapat membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan, serta memastikan anak-anak Indonesia siap menghadapi tantangan di masa depan. Pertama, prioritaskan pendidikan berbasis teknologi. Teknologi berkembang sangat pesat, dan pendidikan kita perlu mengikuti arus perubahan ini. Menteri Pendidikan yang baru harus memastikan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada keterampilan yang relevan dengan dunia digital dan teknologi. Penting untuk memasukkan pelajaran coding, desain grafis, kecerdasan buatan, dan pelajaran berbasis teknologi lainnya sejak dini. Ini akan membuka peluang bagi anak-anak Indonesia untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja masa depan. Sebagai contoh, negara-negara maju sudah menerapkan pendidikan berbasis teknologi yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan metode yang lebih menarik dan interaktif. Menteri Pendidikan kita bisa mengambil langkah-langkah tersebut dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, perlu ada pelatihan bagi guru-guru agar mereka juga dapat menguasai teknologi dengan baik. 2. Fokus pada pendidikan yang merata dan inklusif. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem pendidikan Indonesia adalah ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sebagai Menteri Pendidikan, hal pertama yang perlu diprioritaskan adalah pemerataan akses pendidikan berkualitas. Jangan biarkan anak-anak di daerah terpencil tertinggal hanya karena masalah infrastruktur atau kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Pemerataan ini tidak hanya tentang penyediaan bangunan sekolah, tetapi juga fasilitas pendidikan yang memadai seperti komputer, internet, dan pelatihan bagi para pendidik. Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua anak Indonesia tanpa terkecuali. 3. Kembangkan karakter anak melalui pendidikan holistik. Pendidikan tidak hanya tentang mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter. Menteri Pendidikan harus memastikan bahwa sistem pendidikan kita mengutamakan nilai-nilai moral dan sosial yang kuat. Pengembangan karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab harus diajarkan sejak dini. Karakter anak-anak kita akan menentukan bagaimana mereka berkontribusi di masyarakat dan bangsa pada masa depan. Selain itu,
Pendidikan juga harus mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa. Menurut banyak penelitian, anak-anak yang merasa dihargai dan dihormati di lingkungan sekolah cenderung lebih percaya diri dan sukses dalam kehidupan mereka. Pendidikan harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan semua aspek kehidupan anak. 4. Mendorong inovasi dan kreativitas. Kreativitas dan inovasi harus menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan kita. Di era digital ini, kita membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan perlu mendorong adanya program-program ekstrakurikuler yang mengembangkan kreativitas seperti seni, musik, desain, robotika, atau kewirausahaan. Anak-anak harus dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dengan cara yang inovatif. Dunia kerja masa depan akan membutuhkan lebih banyak orang yang bisa menciptakan solusi baru dan berpikir out of the box. Oleh karena itu, sejak dini mereka harus diajarkan untuk berpikir kreatif dan diberi kesempatan untuk berinovasi tanpa rasa takut gagal. 5. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Pendidikan yang sukses tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua sangat penting. Orang tua juga harus terlibat aktif dalam mendukung proses pendidikan anak-anak mereka. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan harus bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar anak-anak, baik di sekolah maupun di rumah. Menteri Pendidikan juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mendengarkan aspirasi dari masyarakat, baik guru, orang tua, maupun siswa. Semua pihak ini harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih inklusif. Teman-teman, apa pendapat kalian tentang pendidikan di Indonesia? Apa yang menurut kalian perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar anak-anak Indonesia bisa lebih kreatif dan siap menghadapi masa depan? Bagikan pendapat dan cerita kalian di kolom komentar. Dan jangan ragu untuk berbagi ide atau kritik yang membangun agar kita semua bisa terus belajar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kesimpulan, pendidikan yang baik adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Menteri Pendidikan kita harus memastikan bahwa pendidikan di Indonesia berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi, memberikan akses yang merata, dan memfokuskan pada pengembangan karakter, kreativitas, dan inovasi. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan orang tua, kita bisa menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global.